Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alexandrio Ariel Rafidan dengan NPM 23150617071. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik pemantauan koneksi jaringan menggunakan software PRTG Network Monitor. Di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk monitoring stabilitas koneksi ke beberapa domain publik, yaitu www.google.com, www.kompas.com, dan www.cnn.com. Jadi monitoring ini dilakukan menggunakan sensor ping di PRTG untuk melihat respon time, packet loss, dan availability dari masing-masing domain selama kurang lebih 3 jam. Oke. Jadi yang pertama diperlukan itu adalah aplikasi PRTG sendiri. Di sini saya sudah mendownloadnya melalui situs resminya, yaitu Passler. Nah, setelah diunduh, saya kemudian melakukan instalasi. Di sini saya sudah menginstalnya. Nah, di sini merupakan dashboard dari aplikasi atau software PRTG sendiri. Jadi PRTG ini berjalan sebagai web server lokal di laptop atau komputer saya. Nah, setelah masuk ke dashboard ini, untuk melakukan ping tadi kita perlu melakukan beberapa langkah, di mana di sini kita perlu untuk menambahkan device baru yang akan digunakan untuk melakukan ping. Sebenarnya saya sudah membuat satu device contoh. Nah, di sini ada contohnya, saya sudah melakukan dari jam 5, itu sudah saya aktifkan, dan sekarang adalah jam 7. Tapi mungkin akan saya buat device baru. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik ke device, terus kita oke. Nah, di sini kita bisa memberi nama untuk device-nya. Contohnya kita beri nama Google Ping. Nah, kemudian IP address-nya itu atau DNS-nya itu diisi dengan alamat yang ingin kita ping. Ini alamat yang kita ingin ping adalah www.google.com. Nah, di sini juga kita bisa memilih icon untuk sebagai informasi tambahan. Karena di sini tidak ada logo Google, mungkin kita akan gunakan logo defaultnya saja. Oke. Kemudian untuk ngeceknya, kita bisa scroll paling bawah. Nah, di sini terdapat device yang baru saja kita buat. Nah, kemudian kita perlu menambahkan sensornya ke device yang barusan kita buat. Caranya adalah ke bagian device, kemudian cari device yang baru dibuat dan add sensor. Nah, di sini karena kita ingin melakukan ping, di sini akan muncul tipe sensor apa saja yang sering digunakan. Di sini kita akan memilih ping. Nah, di sini merupakan konfigurasi dari sensor ping, di mana sensor ini akan melakukan ping secara otomatis ke www.google.com tadi. Nah, jangan lupa di sini kita atur intervalnya itu selama 60 detik. Kenapa? Karena di sini kita memberi jeda untuk melakukan tiap pingnya. Jikalau kita melakukan ping tiap detik, itu ibaratnya kita memberikan serangan DDoS. Nah, itu otomatis sepertinya IP kita akan diblok. Oke, jadi pastikan intervalnya itu minimal 60 detik atau 1 menit. Oke, di sini sensor atau ping untuk ke Google itu masih dikonfigurasi, makanya dia masih tanda tanya. Mungkin selagi menunggu kita bisa melakukan penambahan device dan sensor yang lainnya. Oke, mungkin kita tambah dulu device-nya. Karena tadi sudah Google, kita tambahkan sekarang untuk Kompas Ping. Nah, di sini kita isi juga www.kompas.com. Nah, seperti dilihat di sini Google Ping itu sudah up
maka dia akan berwarna hijau. Oke, kita lanjut penambahkan sensor. Nah, di sini kita pilih saja pink. Jadi kita akan melakukan hal yang sama untuk Kompas maupun CNN nanti. Oke, pastikan lagi intervalnya. Oke, masih down. Sekarang kita buat lagi untuk yang CNN. CNN pink www.cnn.com. Oke, Google dan Kompas itu sudah up. Kita tambah lagi sensornya. Oke. Oke, dapat dilihat di sini Google itu sudah up untuk sensornya. Nah, di sini ada ada dashboard untuk melihat overview dari ping ke Google. Nah, di sini kita dapat melihat live datanya. Kita akan menunggu mungkin selama 3 jam. Oke, CNN juga sudah up, Kompas sudah up. Oke. Oke. Karena ketiga sensor itu sudah aktif, PRTG akan mulai melakukan ping secara otomatis setiap 1 menit atau 60 detik. Hasilnya itu bisa dilihat dalam bentuk grafik waktu respon dan statistik uptime. Nah, jadi monitoring ini akan saya biarkan berjalan selama 3 jam agar data yang dihasilkan itu cukup lengkap untuk dianalisis. Jadi di sini kita sudah berhasil. Nah, ini data baru sudah masuk. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menginstal PRTG dan menambahkan 3 domain target untuk dipantau koneksinya menggunakan sensor ping. Selanjutnya, setelah monitoring berjalan selama 3 jam, saya akan kembali untuk menampilkan hasil analisis dari grafik dan laporan PRTG-nya. Oke. Oke, jadi di sini sudah berlalu waktu 3 jam, di mana dari data ping ke Google, Kompas maupun ke CNN itu sudah terpenuhi. Oke. Jadi di dashboard ini seperti yang dapat dilihat, PRTG itu sudah mengumpulkan data latensi dan ketersediaan. Nah, di sini itu kita bisa lihat grafik untuk latensi dari Google, Kompas, dan CNN. Jadi secara visual kita sudah bisa melihat beberapa perbedaan. Nah, tetapi karena PRTG ini mendukung fitur ekspor ke dalam Excel, ini saya sudah melakukan ekspor. Nah, jadi data-data tadi itu bisa diekspor ke dalam Excel atau format CSV, dan ini dia datanya dari waktu 3 jam tadi. Nah, jadi ini data dari Google, yang kedua itu data dari Kompas, dan yang ketiga itu data dari CNN. Oke, jadi dari tabel-tabel ini saya sudah buat rangkuman ke dalam satu tabel, yaitu Key Performance Indicator atau KPI. Nah, ini adalah inti dari analisis yang sudah dilakukan. Oke, nah di sini terdapat tabelnya di mana ada ketersediaan latensi, rata-rata, minimum, maksimum, dan juga kestabilan dan serta downtime. Nah, pertama itu ada ketersediaan atau availability, di mana ketiga itu memiliki nilai 100% available selama 3 jam. Jadi tidak ada satupun downtime yang tercatat. Jadi untuk di poin ini semua itu lulus. Yang kedua itu ada latensi rata-rata atau average latency. Nah, di sini dapat dilihat ternyata Kompas itu
memiliki latensi rata-rata tercepat dengan rata-rata itu 13,06 milisecond atau milidetik. Itu tuh lebih cepat dibanding Google dengan 17,27 dan CNN dengan 17,72. Ketiga itu ada kestabilan atau stability. Nah, dimana dapat kita lihat di kolom jitter atau kestabilan itu, dia itu ada di Google itu dengan angka 0,83, dimana artinya Google itu menunjukkan koneksi yang sangat stabil dan juga konsisten, dan latensinya itu tidak naik maupun turun. Kemudian dapat dilihat di sini latensi maksimum dari CNN itu mencapai 289 milisecond. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, jadi di CNN ini terjadi sebuah lonjakan di mana pada Google dan Kompas itu puncaknya itu hanya sampai di angka 30 latensi 30-an. Nah, sedangkan pada CNN ini terdapat suatu momen di mana latensi itu melonjak hingga mencapai 289 milidetik. Nah, ini nih merupakan sebuah anomali yang membuat koneksi itu dapat dibilang kurang stabil ataupun unpredictable, walaupun rata-rata itu mirip dengan Google. Jadi untuk video kali ini dapat disimpulkan bahwa ketiga domain ini memiliki ketersediaan sempurna, yaitu 100%, dan dimana Kompas itu sendiri memberikan kinerja latensi tercepat secara rata-rata. Tapi Google sendiri memberikan koneksi paling stabil dan konsisten. Sedangkan CNN sendiri menunjukkan ketidakstabilan yang dibuktikan dengan adanya satu lonjakan latensi yang sangat-sangat tinggi. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti lokasi server yang jauh ataupun rute jaringan yang sedang padat. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jadi saya sudah menjelaskan terkait cara-cara instalasi, monitoring, hingga analisis data ping menggunakan PRTG. Data-data ini merupakan data asli yang telah diambil selama kurun waktu kurang lebih 3 jam untuk 3 domain, yaitu Google, Kompas, dan CNN. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.